Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita semua masih dapat berkumpul di sini bersilaturahim secara virtual. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan bergabung dalam kajian motivasi religi dan doa bersama penanganan pandemi COVID-19 dengan tema tingkatkan levelmu. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber atau pemberi materi pada kajian kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, STMSC. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darus Solihin Yogyakarta dan juga pengasuh portal dakwah rumasyo.com. Nanti lebih lengkap akan saya bacakan biodata beliau sebelum sesi kajian dimulai. Namun sebelumnya saya akan coba menyapa beliau terlebih dahulu, sekalian cek sound-nya. Assalamualaikum Ustadz Abduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Ya, puji syukur. Alhamdulillah kita senang sekali Ustadz. Biasanya kami lihat di YouTube ya Ustadz. Salah satu berkah dari pandemi juga ini kita akhirnya bisa interaksi secara langsung walaupun secara virtual Ustadz. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya. Dan tema kajian kita adalah tingkatkan levelmu Ustadz. Jadi terkhususnya di era pandemi ini dan dari informasi yang kami terima Ustadz Abdul juga pernah menjalani isolasi mandiri ya Ustadz ya. Selama kurang lebih 10 hari Ustadz ya. Iya, betul. Oke, baik Ustadz. Baik Bapak Ibu rekan sekalian, sebelum kita memulai kajian ini kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk Bapak Ibu dan rekan yang beragama Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha untuk dapat menyesuaikan sesuai agama masing-masing. Baik, mari bersama kita membaca surat Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kajian ini dihadirkan untuk mengetahui dan memotivasi kami agar dapat memaknai konsep naik level dan bagaimana memantaskan diri agar tetap terus dapat berada di level terbaik untuk dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Sedikit saya bacakan biografi beliau. Beliau lahir di Ambon pada tahun 1984. Pendidikan SD sampai SMA beliau selesai di kota Jayapura, Papua. Setelah itu S1 di UGM, mengambil jurusan teknik kimia, dan melanjutkan S2 di Universitas Malik Saud, Kota Riyadh, Arab Saudi, mengambil jurusan Polymer Engineering. Saat S2 inilah beliau belajar banyak dari ulama-ulama di Arab Saudi. Hobi beliau adalah menulis, dan beliau juga ditunjuk menjadi pimpinan redaksi website muslim.or.id, dan juga beliau mengurusi website pribadi beliau yaitu rumasyo.com. Saat ini beliau rutin memberikan kajian di Yogyakarta dan Gunung Kidul, dan beliau juga mengemban amanah menjadi pimpinan pesantren Darus Solihin di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Bagaimana sikap seorang tenaga kesehatan yang seharusnya selaku garda terdepan, di mana beresiko terinfeksi, sementara tetap harus memberikan pelayanan dalam memaknai naik level di masa pandemi. Para tenaga kesehatan itu sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberi ujian terinfeksi COVID kepada para nakes, Ustadz. Bagaimana seharusnya para tenaga kesehatan menyikapinya agar terus naik level iman dan ihsan? Silakan Ustaz. Baik. Ini memang resiko ya.
sama tenaga kesehatan, ya, para perawat, para dokter. Saya dengar berita-berita emang prihatin banget, apalagi masyarakat kita itu sebagian kurang sadar gitu. Ada yang diharuskan isolasi mandiri, terus istrinya butuh operasi di rumah sakit, dia temani istrinya operasi di rumah sakit, dia tidak isolasi mandiri di rumah, dia bawa ke rumah sakit, kemudian istrinya dioperasi, lantas para dokter itu yang dioperasi sudah selesaikan tugasnya, setelah itu di swab lah tadi si yang operasi tadi positif. Para dokter akhirnya di swab juga, semua ikut positif lagi. 30, kalau tidak salah 30 dokter itu di dalam rumah sakit dan perawat itu dan nakes, 30 totalnya itu positif COVID dan harus isoman. Ini menunjukkan memang jadi garda terdepan, resiko itu berat sekali. Yang mungkin nasihat, saya langsung memberikan nasihat saja. Yang pertama, luruskan niat. Karena dengan niat yang lurus itu segala sesuatu akan mudah. Bahkan amalan kita malah jadi lebih langgeng. Kebaikan kita malah jadi lebih banyak. Sebagaimana kata Imam Malik, makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang lillah, ikhlas karena Allah, maka itu pasti akan lebih langgeng. Itu pasti akan lebih kekal. Jadi luruskan niat dulu. Memang kalau kita niat untuk bantu orang lain, memang harap di situ saya ingin bantu orang lain. Saya ingin tulus bantu mereka. Maka dengan lurusnya niat kita ini akan dimudahkan untuk kekal di amalan tersebut. Yang kedua, harap pahala gitu. Karena tadi ya pahalanya, siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sulit, bagi orang yang sakit, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia. Kita harap di situ. Walaupun yang ketiga ujung-ujungnya bisa jadi kita yang kena, maka tugasnya kalau kita kena, karena risiko kita sebagai garda terdepan, kita sebagai nakes, maka harus banyak-banyak bersabar. Mudah-mudahan ketika kena tadi itu dihitung pahala lagi. Tadi sudah aktivitas untuk melayani pasien sudah dihitung pahala, saat sakit pun itu detik demi detik itu dihitung pahala. Karena Nabi SAW itu katakan, "Mayusibul muslim min wasabin wala nasabin," dan seterusnya. Tidaklah seorang itu tertimpa penyakit, kesedihan, rasa sakit, ya, melainkan dosanya itu jadi berguguran gitu. Tadi sudah melayani orang, ya, akhirnya terkena, dia sabar untuk menghadapi ini lagi, ya, sampai nanti kesembuhan setelah isoman. Nah, semua waktu yang dihadapi ketika sakit tadi berpahala lagi. Maka dari yang pertama tadi ya, para dokter hendaklah, para nakes, dokter luruskan niat, kemudian ingin raih pahala, bantu orang, ya, untuk memudahkan orang, ya. Kalau tidak dengan nakes yang jadi garda terdepan, terus siapa lagi gitu? Nanti banyak lebih jatuh korban kalau tidak diurus gitu. Ingin bantu orang, kemudian ketiga mesti sabar kalau ketika kena, ya. Dan dari sabar ini kita mesti yakin ya sudah jadi takdir begitu. Artinya ya sudah, memang Allah lagi uji kita lagi ketika itu, sehingga harus sabar. Ya mudah-mudahan berbuah pahala besar, mau bersabar semuanya untuk hadapi ini dan pandemi ini segera selesai, sehingga masalah-masalah seperti ini bisa menjauh dari tengah-tengah kita. Wallahu a'lam. Ini lebih keluar sedikit dari tema, tapi mungkin ada kaitannya dengan masa pandemi, Ustadz. Dosakah saya melarang mama saya untuk menghadiri pengajian di masa pandemi ini? Karena yang saya tahu pengajian yang dihadiri mama saya berkumpul dan tidak ada social distancing antara ibu-ibu pengajian yang lain. Kalau saya sendiri nasihatnya kepada dua pihak gitu. Yang pertama kepada jamaah, ya, lihat keadaan atau kondisi yang ada di sekitar gitu. Kalau memang itu daerah rawan, tentu nanti menghadirinya dengan protokoler yang ketat begitu. Kalau memang sudah rawan sekali, kalau memang resiko banget kalau berkumpul di situ, kasus lagi tinggi-tingginya, ya baiknya dipending dulu, nggak usah hadir. Sedangkan bagi si pengisi, yaitu ustadz yang mengisi, karena ini demi keselamatan ustadz juga, hampir 1.000 kalau tidak salah, kemarin saya dengar angka terakhir itu dari
Dewan Dakwah itu hampir 1.000 ustadz di negeri kita ini meninggal dunia semasa-masa pandemi gitu. Maka kami nasihati untuk para ustadz, para kiai yang biasanya mengisi, tetap juga jaga diri. Gak usah paksakan diri kalau kondisi seperti ini, apalagi mungkin maaf sudah sepuh. Kita masih butuh orang-orang untuk memberikan ilmu kepada jamaah gitu. Dan sekarang masih ada cara dengan online seperti ini walaupun memang tidak sama, tapi karena kondisi gitu. Ya, namun karena kondisi. Kadang kalau saya tahu beberapa, saya langsung WA langsung kepada yang ngisi gitu. Maaf Ustadz, ini kasus lagi tinggi-tingginya. Kemarin sebelum masa PPKM Juli itu, beberapa sudah buka majelis memang di Jogja itu ya. Tidak majelis offline, padahal saya sendiri masih takut banget itu. Saya pun masih milih-milih. Ada yang ini yang ketat, yang protokolernya ketat baru saya mau gitu. Kalau nggak mau ya nggak mau saya ngisi. Atau di tempat terbuka begitu. Tapi ada yang sudah di masjid. Kalau di masjid kan keadaannya berbeda sekali ya. Karena sirkulasi udara tidak terbuka, ya cuma di dalam saja. Mungkin masjidnya juga ber-AC, jendela-jendelanya itu tidak terbuka bebas gitu ya. Terus orang kan nggak bisa dikendalikan kecuali seperti kajian KMU di sini kan pakai daftar gitu misalnya ya. Kalau ini kan orang datang ke masjid nggak pakai daftar. Kita nggak tahu siapa yang datang gitu loh. Kalau misalnya kita perkirakan nanti datang 30, ya kalau datang 100 bagaimana? Siapa tanggung jawab? Apa mau disuruh pulang? Ya. Kan nggak berani itu masjid bilang sudah pulang-pulang ini sudah cukup. Nggak mungkin itu. Prakteknya nggak. Kalau teorinya bisa gitu. Ya, suruh jaga jarak. Oh, jamaah itu kalau sudah kayak begini sudah nggak mikir. Pokoknya sudah saya di masjid nggak mau jaga-jaga jarak tuh. Sampai buka-buka masker itu sering saya lihat. Ya, sampai buka masker gitu. Itu sebelum masa PPKM di Jawa Bali itu yang sebelum 7 Juli itu. Itu sudah buka seperti itu. Maka karena mengingat keadaan seperti ini bisa dikendalikan dulu ya, terutama bagi yang ngisi ya. Coba beralih dulu secara online atau daring, atau sekarang masih bisa juga dengan berganti di WhatsApp gitu dengan nasihat-nasihat bisa ya, untuk mengurangi masalah saja. Sedangkan bagi jamaah kalau memang merasa rawan hadir, nggak usah hadir daripada kena resiko ketika hadir di situ. Ya, kena resiko. Saya kalau hadir nggak apa-apa kok. Iya, memang kalau ngaji nggak apa-apa. Pulang nanti bawa apa-apa gitu loh. Ya, kalau ingin selamat ya nasihati dah. Yang tadi ada anak mungkin nasihati ibunya, nasihati terus nggak apa-apa. Karena ini demi kebaikan orang tua juga gitu. Kita tidak ingin banyak korban lagi, banyak repot lagi, buat petugas kesehatan jadi repot lagi gitu. Ya. Jadi tetap perhatikan seperti ini. Saya tetap akan menyampaikan yang sama selama masa pandemi ini. Apalagi kalau melihat kasus itu benar-benar tinggi seperti masa PPKM ini, walaupun di Jawa sudah semakin turun ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika sholat Jumat yang ditinggalkan karena kondisi pandemi, meskipun PPKM telah dibuka lagi, tetapi melihat kondisi masih banyak penambahan kasus COVID? Kalau memang kasus masih, dia khawatir sekali. Misalnya saya tinggal di daerah ini ya, di daerah A ini ya. Di daerah A ini kasus tinggi banget. Ini kasus tinggi banget. Walaupun di luar sana nggak ada kasus gitu. Tapi di daerah saya ini kasus tinggi gitu. Resiko kalau pergi ke masjid juga resikonya berat. Kalau memang dia pandang sendiri, ya seperti itu, dia nggak ke masjid nggak apa-apa, ganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Kalau ada yang sering nanyakan lagi, Ustaz saya sudah tinggalkan sholat Jumat 3 kali, saya gantinya dengan sholat zuhur, nggak apa-apa. Sama seperti orang sakit ya, orang sakit dia sakit 2 bulan. Sholat Jumat 8 kali nggak kerjakan, ganti sholat zuhur, dosa nggak? Enggak. Karena ada uzur. Ya, sama seperti masa PPKM gitu ya. Ditiadakan di tempatnya gitu sholat Jumat. Ya sudah ganti sholat zuhur. Wah, saya harus cari sholat Jumat. Nggak usah paksakan diri cari tempat lain lagi untuk sholat Jumat. Memang ada uzur. Sama seperti ketika hujan deras. Kita nggak disuruh ke masjid, disuruh sholat di rumah. Sama uzurnya kayak begitu.
Sama tadi saya beri yang sakit ya, sakit. Orang sakit di rumah sakit dia 2 bulan nih, bukan COVID dia. Tapi emang dia nggak bisa keluar kemana-mana, cuma di tempat tidur saja 2 bulan. Sholat Jumat nggak? Enggak dia. Ganti apa? Sholat zuhur. Berapa kali? 8 kali. Munafik dia? Enggak munafik, ada sebab. Beda kalau tidak ada sebab ya, saya malas-malasan, nggak mau pergi Jumatan gitu ya. Ini bukan karena COVID, bukan, nggak ada kasus juga di tempat dia, nggak ada gitu. Ah sudahlah saya nggak mau sholat Jumat. Nah dia tinggalkan 3 kali, nah dicatat munafik dia. Namun beda kalau kita punya uzur. Uzur apa tadi? Sakit 2 bulan. 8 kali loh itu Jumatan, nggak ke Jumatan itu ganti zuhur semua. Uzur boleh. Ya. Ada hujan deras. Hatta sampai sholat Jumat pun itu para ulama katakan kalau hujan deras sekali nggak mungkin keluar dan tempatnya jauh dia ke tempat untuk pelaksanaan sholat Jumat, gugur tuh sholat Jumatnya. Itu pun masih ganti zuhur. Atau mungkin paling real itu pekerja offshore. Dia kerja di lepas pantai. Dia musafir tidak disuruh sholat Jumat. Tidak disuruh sholat Jumat juga sama musafir. Karena syarat sholat Jumat itu harus mustautin. Mustautin itu menetap. Kalau offshore itu bukan menetap. Itu lagi dilepas pantai. Bukan menetap seperti penduduk Bontang itu enggak. Ya, dia tidak menetap. Dia punya uzur. Sudah ganti sholat zuhur. Saya offshore 2 bulan Ustaz. Iya ganti sholat zuhur. Itu untuk sholat Jumatnya tadi 2 bulan. Uzur namanya. Jadi kita masih memperhatikan uzur di sini. Sama pandemi juga demikian. Di lockdown atau di istilah kita PPKM 2 bulan, 1 bulan lebih lah dia sudah mungkin 6 Jumat gitu ya. Nggak ada sholat Jumat di tempat dia karena kasus tinggi terus. Ya sudah, uzur. Nah, terus yang tadi tentang vaksin. Nah, ini vaksin ini. Memang tugas kita jadi nakes, juga dari pemerintah, pihak-pihak berwajib, sampai pun jajaran bawah seperti kepala desa, Pak Lurah, ya, baiknya terus mensosialisasikan. Sebenarnya masyarakat kita itu cuma kurang sosialisasi saja. Yang kedua, mesti ada contoh. Contoh dari siapa? Ya kayak ustadz-ustadz, kiai-kiai itu memberikan contoh vaksin. Ya, yang ketiga, mesti meluruskan kesalahpahaman, hoax-hoax yang menyebarnya ini kebanyakan di grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp. Apalagi pemegang WhatsApp itu maaf ya, orang sepuh. Masuk ke grup keluarga yang sebar ini kakek kita gitu ya. Sebagai anak kita mau bantah kakek itu sulit banget tuh. Waduh nanti bilang kita kurang ajar lagi itu. Kamu masih bocah mau bantah-bantah gitu. Ya padahal dia sebarin berita hoax. Misalnya vaksin ini ada unsur babinya, ini masih dikatakan haram, MUI enggak bolehkan. Padahal MUI bilang itu haram tapi karena darurat masih boleh tuh. Beberapa vaksin sebenarnya bukan hanya isu-isu saat COVID ini ya, sebelumnya juga ya. Dari dulu vaksin meningitis, vaksin yang lain-lain, sama isu-isunya itu tidak beda jauh-jauh gitu. Maka tugas kita, ini terutama yang memang kenal dengan media sosial, kenal berita-berita yang valid, yang mungkin baca dari Instagram, dari web-web gitu yang terpercaya ya. Sampaikan pada pihak keluarga untuk tidak mempercayai berita hoax. Sampaikan ini yang benar, ini tentang vaksin yang ini yang benar seperti ini gitu. Sampaikan. Karena masalahnya resikonya berat ini kalau hoax tersebar terus tidak divaksin. Kita tahu dari penelitian-penelitian dan kasus nyata yang terjadi yang tidak divaksin punya risiko gejala lebih besar dibandingkan dengan yang divaksin. Saya alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Saya vaksin bulan Maret itu lewat Pemda Gunung Kidul ya. Ketika saya kena COVID, alhamdulillah saya tidak kena gejala sama sekali gitu. Karena saya sudah ngambil vaksin duluan. Sehingga ketika terkena
ya gejala berat ini nggak ada. Beda dengan adik saya kena COVID, ya gejalanya berat, dia bahkan mengalami long COVID gitu. Artinya setelah itu punya gejala-gejala lagi yang lainnya. Ketika tes PCR ulang lagi masih positif juga gitu. Walaupun ini sebenarnya tidak pengaruh hasil ini, tetap nanti lihat dari CT-nya dan dari saran dokter ya. Tapi ada keuntungan bagi orang yang divaksin. Penelitian-penelitian sudah katakan seperti dia punya antibodi yang berbeda begitu. Dia punya ketahanan yang berbeda. Sehingga saya selalu sarankan kalau masyarakat ya, terutama para tokoh lagi yang punya pengaruh, berilah contoh. Ayo kita vaksin gitu. Ya, dan sia-sia berargumen kalau ada yang bertanya, oh, ini nggak halal, ada fatwa MUI, sudahlah ikuti saja. Kita mau ikut fatwa siapa lagi gitu, sudah ada pihak berwenang yang memberikan fatwa gitu. Dan ini kemaslahatan kita semua. Ya, karena solusinya saat ini yang paling mungkin dengan vaksin ya, untuk mendapatkan herd immunity gitu. Jadi tetap disarankan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tetap vaksin, jangan terlalu percaya dengan berita hoax. Memang yang rekan-rekan muda, anak-anak muda yang paham teknologi, paham berita-berita yang benar, sampaikan pada yang biasanya dari pihak keluarga kita sendiri yang biasanya menyebarkan isu-isu yang nggak benar, diluruskan supaya tidak banyak makan korban lagi. Wallahu a'lam. Ya Rabb kami, janganlah siksa kami ketika kami itu dalam keadaan lupa, kami dalam keadaan keliru, tidak punya ilmu, dan juga janganlah bebankan kami sesuatu yang lebih daripada kemampuan kami. Dan juga ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah maula kami, penolong kami, dan tolonglah kami kepada orang-orang yang zalim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dijauhkan dari yang haram, dan juga diberikan segala macam kecukupan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, berikanlah akibat yang baik, akhir yang baik dalam segala urusan kami, dan berikanlah pahala ya untuk setiap ujian-ujian yang kami hadapi, dan juga jauhkanlah kami ya dari berbagai siksa di akhirat. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari hilangnya nikmat, dari berubahnya keadaan sehat menjadi sakit, dan juga ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah yang datang tiba-tiba, dan juga jauhkanlah kami dari segala murka-Mu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah yang besar. Wa darakis syaqa, jauhkanlah kami dari kebinasaan, dan juga dari ketetapan takdir yang jelek. Wa syamatatil a'da, dan juga dari ya kesenangan musuh ketika melihat kami itu mendapatkan musibah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, keluarga kami qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami karunia di dunia, yaitu kebaikan di dunia, dan juga berikanlah kami kebaikan di akhirat dengan dimasukkan dalam surga dan juga dijauhkan dari siksa neraka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kebaikan untuk kita semua dan Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Abdul Tausikal dan juga tim Rumah Show TV atas kajian dan doanya. Salah satu poin statement yang bisa saya ambil resume adalah salah satu wujud naik level, yaitu atas segala permasalahan dan cobaan yang menimpa kita, terus mencoba untuk memberi solusi, tidak hanya mengeluh dan marah saja, menjalani dengan sabar, ikhtiar, doa, dan tawakal. Marilah kita tutup kajian ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Baik, bersihkan hati yang keruh,
tingkatkan level secara menyeluruh. Demikian kajian kita dengan Ustadz Abduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ustadz. Nggih, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.